Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, seperti biasa kami akan berbagi sedikit hal mengenai tentang budidaya tanaman cabai, yang dimana updatean kali ini lahan yang kemarinnya kita olah ya, yang diberi pupuk pada bagian tengahnya sekarang sudah mulai ditutup agar nantinya kalau pupuk sudah diberikan, penutupan kembali, tujuannya biar pupuk yang berada di tengah ini, baris ini, nah itu nanti tidak menguap secara berlebih ya ke udara, melainkan nanti kalau semisal ada penguapan atau pencairan nanti bisa tertampung ya pada tanah-tanah yang menutupi pupuk tersebut. Nah, semacam itu. Nah, kalau posisi sudah tertutup semacam ini, ya kan kawan, updateannya tanah ini atau media tanam yang akan nantinya ditanami cabai, alangkah baiknya dilakukan penggenangan air atau orang sini biasa dilep. Tujuannya apa? Tujuannya agar kondisi tanahnya biar basah terlebih dahulu dan tidak kering kan kawan ya, karena dengan kondisi tanah ya pada bagian dalamnya itu yang basah nanti akan memudahkan akar dalam proses mereka tumbuh dan berkembang lah ya. Yang jelas akarnya tumbuh itu mudah lah dibandingkan dengan kondisi kering, karena nanti kalau kondisinya kering kan kawan, itu nanti kelemahannya akar itu susah untuk tumbuh. Karena apa? Karena nanti akar itu untuk memperoleh unsur haranya masuk ke dalam tanah itu kesulitan ya, karena kondisi tanah yang mengeras kan apalagi ya kondisinya tidak ada air. Nah, itu menjadikan kesulitan bagi si akarnya, karena pastinya kalau kondisi tidak ada air, akar itu untuk survive pada media tanam itu juga perlu ekstra ya kan kawan, dibandingkan dengan yang ada kondisinya air, karena sejatinya namanya makhluk hidup membutuhkan air. Nah, air itu sendiri kalau tanaman itu diperolehnya dari media tanam semacam itu. Nah, selain untuk menggenangkan agar mempermudah secara fisik tidak keras ya pada media tanam untuk tanaman yang akan dibudidayakan atau cabai ya kan kawan. Nah, itu nantinya tanaman cabai tersebut ya atau tanaman yang lain yang dibudidayakan dengan dilep semacam ini atau digenangkan terlebih dahulu, itu menjadikan ya ketersediaan air pada media tanam itu tersedia, karena pada media tanam ini kan bahan dasarnya adalah tanah ya. Dasarannya adalah tanah, dan tanah itu memiliki ciri khas kalau kering itu mereka mengikat air. Memang di dalam tanahnya ada airnya, akan tapi mereka tidak bisa melepaskan karena terikat dengan kondisi tanah yang cukup kering. Akan tapi kalau dengan cara digenangi semacam ini, kondisi ketersediaannya berlebih. Nah, sehingga ketika kondisi ketersediaannya berlebih, maka nantinya media tanam itu tersebut ya itu bisa menyediakan air bagi tanaman ya, karena ada sebagian yang diikat sebagai ya ikatan air untuk air, dan untuk tanahnya itu sendiri itu ada sendiri, dan nantinya ada ikatan air yang dimana itu bisa dilepaskan oleh tanahnya ya untuk diserap oleh tanaman ya, semacam itu kan kawan ya. Ibaratnya kayak spons itu kalau semisal kondisinya basahnya berlebih, nah sebagian airnya bisa diserap oleh bahan lainnya. Akan tapi kalau kondisinya kering, meskipun agak lembab-lembab itu ada air yang tidak bisa diserap oleh bahan lainnya semacam itu. Ibarat kayak spons ya itu kan kalau diperas, kalau kondisinya basah sekali ya itu kalau diperas ada airnya, tapi kalau kondisinya tidak terlalu basah ya meskipun diperas cuma ada sedikit dan sebagian air
masih berada di spon. Nah, begitu pula tanah itu kalau diberikan air ya kayak gitu, ada yang tujuannya dasar ya, sebagai air dasar untuk tanah itu sendiri, dan juga air yang bisa dilepaskan untuk tanaman yang ada di tanah tersebut. Nah, semacam itu, sehingga karena kondisi ini kemarau ya, itu perlu namanya penggenangan terlebih dahulu agar kondisi media tanamnya fisiknya enak, di sisi lain juga ketersediaannya air selalu ada kan kawan, semacam itu. Nah, lalu air ini juga dengan penggenangan air semacam ini juga bisa mengaktifkan mikroorganisme yang berada di tanah, karena mikroorganisme pun pertumbuhannya akan cepat, akan lebih bagus ketika kondisinya lembab. Itu sepengalaman kami ya kan, semacam itu. Karena dengan kondisi lembab itu mereka mampu berkembang biak dengan cara baik ataupun tumbuh secara baik ya, karena mikroorganisme termasuk juga makhluk hidup, mereka butuh cairan ya, harus kita suplai dengan penggunaan air semacam itu. Kalau kondisinya kering ya, kalau kita berikan ya kadang kurang efektif juga bagi tanamannya. Tapi kalau kondisinya lembab ya, air tidak berlebih, itu bagus, karena bagi tanamannya itu oke, bagi mikroorganismenya juga bisa tumbuh. Nah, eh, penggenangan semacam ini kan kawan, itu untuk tekniknya ya bisa dilakukan setelah dilakukan penutupan semacam ini ya, ataupun nanti kalau sudah di mulsa. Tapi kalau menurut kami, saran kami ya lebih baik gini terlebih dahulu ya. Jadi kondisi kayak gini, kondisi pertama kalinya ya, ketika musim kemarau semacam ini, kondisi kering, pertama kalinya dilep terlebih dahulu ya, atau digenangi terlebih dahulu untuk pertama kalinya. Tujuannya yaitu mengembalikan kemampuan tanah untuk menyediakan air bagi tanaman. Itu mengembalikan dulu, lalu nanti setelah digenangi pertama ya, berikutnya dilanjutkan penggenangan yang kedua, yaitu dengan cara setelah dilakukan proses mulsa ya kan. Nanti setelah kayak gini dimulsa, baru digenangi lagi biar kondisinya jauh lebih bagus lagi ya, lebih lembab lagi. Nah, dengan kondisi semacam itu nanti ketersediaan air akan lebih bagus dan tersedia di media tanam kita yang kita budidayakan, sehingga nantinya media kita tidak kekurangan air semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, nanti kalau setelah mungkin catatan sedikit ya bagi lahan kawan yang pertumbuhan gulmanya begitu cepat, alangkah baiknya dibasahi terlebih dahulu. Yang pertama disiramkan pada bagian atasnya, lalu langsung segera ditutup mulsa agar pertumbuhan rerumputannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau di musim kemarau biasanya sih lambat ya kan, karena kekurangan air itu sendiri kan. Nanti yang penting yang pertama dulu, lalu ditutup mulsa. Nah ya, di sisi lain kawan-kawan, dalam proses penggenangan air ini kan juga perlu menyirami bagian ini kan. Menurut kami bagian tengah ini, biar nanti ketika kondisi air dilep ya, bagian bawah itu memang ada airnya, nanti kalau disiram bagian atasnya, nah ini kondisinya air tersebut bisa membasahi bagian atasnya. Nah, di sisi lain nanti pupuk yang bentuknya masih padat ya, itu nanti cairannya bisa menyebar ya. Jadi bentuk pupuk entah kimia ataupun organik ya, kalau mereka kayak gini kan, ditutup kayak gini kan, pastinya nanti terproses ya, terdekomposisi. Nah itu kan pasti mengeluarkan cairan atau zat kimia yang nantinya untuk dimanfaatkan tanaman. Nah itu kalau disiram air terlebih dahulu, nanti lebih mempermudah tanaman dalam menyediakan unsur hara ya. Karena nanti kalau semisal ini dilep ya tapi tidak sampai atas ya, itu nanti jeleknya itu tanaman kesusahan ya untuk memperoleh unsur hara. Tapi kalau kita siram bagian atas, nanti bagian atasnya dalam kondisi lembab juga, nanti pupuknya yang bagian dalam ini akan mencair dan menyebar ke bagian media tanamnya, sehingga nanti unsur hara bisa tersedia dimanapun ya, semacam itu.
kawan. Tapi ya kalau semisal tidak disiram, kawan yakin airnya akan naik, ya tidak masalah sih, ditutup langsung saja, nanti baru beri tanaman sekitarnya juga bagus. Tapi biasanya kalau sering nantinya di musim kemarau itu sering diberi air, ya itu nanti lama kelamaan bagian atas sendiri kan, bagian bawahnya basah, nanti bagian atasnya juga ikut basah, karena nanti biasanya ada penguapan. Nah, penguapannya itu menghasilkan embun, dan nanti kalau kondisinya ditutupi mulsa kan pastinya embun itu tertampung di mulsanya dan nanti kembali ke tanah, lama-lama basah dengan sendirinya, lembab dengan sendirinya, dan pastinya nanti bisa menjaga kelembapan dengan baik. Nah, itulah manfaat kawan dalam membudidayakan cabai. Sebelum melakukan proses penanaman, alangkah baiknya disiram terlebih dahulu agar nanti efek-efek penyediaan cairan bagi tanaman, terutama khususnya bagian akar, ya entah nanti cairannya bercampur dengan unsur hara dan lain sebagainya, itu bisa tersedia secara bagus di media tanam kawan, sehingga media tanam kawan tidak kekurangan air, ya semacam itu. Dan perlu diingat, di musim kemarau menurut kami ini saya rekomendasi hukumnya wajib, karena apa? Karena musim kemarau itu paling susah di air kawan, dan air sangat berpengaruh sekali nantinya kalau tidak tersedia pada media tanam. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kawan-kawan. Ambil saja hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.